yang sepenggal liriknya berbunyi, "Bukankah semesta yang pertemukan kita?" Netizen pun ramai berkomentar lucu menanggapi pertemuan dan video singkat Igun dan Tiara. "Duta Semesta bersama penyanyi semesta," ujar netizen. Jagat media sosial terus disesaki berita-berita panas dari lingkup kehidupan para selebriti tanah air, serta berita-berita viral lainnya. Berita-berita tersebut kian menjadi sorotan lantaran heboh diperbincangkan netizen. Mulai dari duet Raffi Gigi dengan Alan Walker jadi sorotan, hingga viral jalanan rusak di Bengkulu dijadikan tempat mancing. Dan inilah kumpulan kisah selebriti dan berita viral di jagat maya yang jadi sorotan versi Silep. Heboh duet maut Raffi Gigi dengan Alan Walker di panggung TikTok Awards tuai sorotan. Penampilan trio Alan Walker, Raffi Ahmad, dan Nagita Slavina di panggung TikTok Awards Indonesia 2023 sukses mencuri perhatian. Ya, duet Raffi Gigi membawakan lagu In Your Eyes milik Alan Walker dengan diiringi langsung oleh sang empunya lagu dari balik perangkat keyboardnya. Tidak hanya soal harmonisasi suara, Raffi Gigi juga tampil kompak dengan outfit bergaya futuristik bernuansa dark. Sontak penampilan ciamik trio ARG ini menuai pujian netizen. "Rans udah jauh banget mainnya," puji netizen. Nagita Slavina, TikTok Awards Indonesia, RCTI. Ya kayak gitu kan rezeki-rezekian aja sih, ya kebetulan dia memang waktunya kosong. Ivan Gunawan buat konten bareng Tiara Andini jadi perbincangan. Bertemu di acara TikTok Awards 2023, Ivan Gunawan langsung mengajak Tiara Andini berkolaborasi membuat video singkat. Maklum, Igun memang sering dicap sebagai duta semesta karena kerap mengunggah konten video menggunakan lagu Tiara Andini yang berjudul Bahaya, yang sepenggal liriknya berbunyi, "Bukankah semesta yang pertemukan kita?" Netizen pun ramai berkomentar lucu menanggapi pertemuan dan video singkat Igun dan Tiara. "Duta Semesta bersama penyanyi semesta," ujar netizen. Bikin bareng dong. Bukankah sama. Sedikit banyak memang kehadiran TikTok di Indonesia mempengaruhi dunia entertainment di Indonesia. Jadi ya seru. Aku selalu happy kalau ada satu platform atau satu wadah baru di dunia entertainment. Ariel tak terima Peter Pan disebut bagus berkat Andika. Pengakuan Andika dipecat dari Peter Pan serta klaim sepihaknya yang menyebut jika Peter Pan bagus karena dirinya dan juga Indra membuat Ariel Noah tak terima dan sedikit meradang dengan mantan keyboardisnya itu. Sebab menurut Ariel yang akrab disapa Boril, Peter Pan bisa bagus dan terkenal di zamannya karena peran semua personil termasuk Lukman, Reza, dan Uki. Sementara peran Andika sendiri cukup minim lantaran kerap gagap saat harus mengaransemen dan mengisi part keyboardnya sejak di album pertama Peter Pan. Andika gimana? Boril? Oke, pelan-pelan. Karena saya ngomong cuma sekali kayak gini. Oke. Iya, kemarin kan sudah ada sedikit
salah paham, tapi ya udah dijelasin, mudah-mudahan udah clear. Sekarang sih gitu, kira-kira gitu kan. Oke? Petugas Pengadilan Agama datangi rumah Inara terkait harta Gonogini. Petugas Pengadilan Agama Jakarta Barat Jumat kemarin mendatangi kediaman Inara Rusli di kawasan Kalideres, Jakarta Barat. Kehadiran perangkat pengadilan ini untuk mengecek kondisi objek sengketa Gonogini Inara dengan Virgon. Ya, petugas ingin memastikan kondisi serta keberadaan harta bersama Inara dan Virgon yang jadi objek sengketa Gonogini, yaitu berupa satu rumah dan sebuah mobil. Sesuai dengan yang di sini ukurannya. Ini tiga lantai sama. Ini kan data yang belum ada nih. 3 lantai ukurannya sama. Agendanya hari ini adalah pemeriksaan setempat untuk objek dari harta bersama yang ada dalam gugatan dari pihak penggugat. Jadi satu rumah dan satu kendaraan. Ada majelis hakim yang memimpin sidang, majelis hakim, ada panitera pengganti, terus dari perwakilan kuasa hukumnya Virgon juga hadir tadi. Jadi semua pihak yang berkepentingan tadi hadir semua. Virgonnya nggak datang. Jadi aduh amazing ya. Sambil ujian datang terus, sambil juga rezeki datang terus, alhamdulillah. Jadi Allah tuh maha adil gitu. Ketika kita ikhlas, kita berserah diri, kita tawakal, pasti Allah kasih jalan keluar yang nggak diduga-duga. Viral di sosmed. Jalan rusak di kawasan Batu Jompa, Tapanuli Selatan jadi sorotan media asing. Jalan rusak di kawasan Batu Jomba, Sipirok, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara ternyata tak hanya menyita perhatian warga sekitar, tetapi juga media asing asal China. Pasalnya kondisi jalan yang rusak parah membuat semua kendaraan yang hendak melintas di lokasi harus menanjak dengan sangat hati-hati jika tak ingin terguling.印尼爬坡大舞台，你要有病你就来，这里是位于印尼的一处网红坡，各路司机在这里趴了窝。有请第一位选手上场，只见一个小型货车一脚地板油冲了上来，一个侧翻直奔吃瓜群众，踉踉跄跄的倒了下去。不得不说年轻真好，思维就不一样了。虽然没有开上去，但是高超的倒车技术也是惊呼在场的吃瓜群众。一个侧位停车，直接倒车入库，而小白就离了个大谱。只见他前轮升天，后轮急速转圈，差点随机带走一名吃瓜群众，就连超重的卡车也来凑合热闹，真是死不了就往死里干。此时的司机大哥右脚已经踹进油箱，一个虚晃差点要了粉色大哥半条命。Viral, jalanan rusak di Bengkulu dijadikan tempat pancing dan iring-iringan mobil plat merah lewat tak berhenti saat jalan rusak. Momen mobil dinas berplat merah milik pejabat melintasi jalan rusak yang digenangi air di Jalan Lintas Bengkulu Lebong membuat miris warga yang melihatnya. Pasalnya tidak ada satupun dari pejabat itu yang mau berhenti dan menemui warga sekitar yang tengah menggelar demo dengan berpura-pura mancing di badan jalan yang berlubang dan digenangi air. Sebelumnya juga viral warga melepas satu karung lele di kubangan jalanan rusak yang berisi air layaknya sebuah kolam.
dikatakan kalian tak memiliki hati nurani. Kepekaan kalian sebagai manusia telah tiada. Bagaimana kalian bisa tertidur sementara rakyat harus berjibaku dengan lumpur? Bikin merinding, wanita kehilangan janin usai ketemu nenek-nenek di jalan saat maghrib. Viral di sosial media kisah seorang wanita hamil yang harus kehilangan janin di rahimnya usai bertemu dengan seorang wanita tua di jalan saat maghrib. Menurut korban, kisahnya bermula saat ia bertemu dan kemudian menolong wanita tua misterius menuju jalan yang sepi dan buntu. Anehnya, seminggu setelah kejadian itu, ia justru sering sakit dan yang membuatnya kian terkejut dan menyangkak adalah hilangnya janin yang tengah dikandungnya, alias kehamilannya tiba-tiba saja kosong. Kok bisa? Dalam pandangan Islam banyak ayat-ayat yang menyatakan kalau goib atau hal-hal seperti itu ada. Banyak. Salah satu ayatnya adalah yang namanya kita kenal dengan istilah sihir. Tapi semuanya itu jika Allah tidak menghendaki terjadi maka nggak bisa mempan. Sebab Allah menyatakan Bismillahirrahmanirrahim wa ma hum bidorrina bihi min ahadin illa biiznillah. Tidak akan bisa membahayakan siapapun tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau Allah menghendaki, mengizinkan, berarti jadi, masuk. Tapi kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan bisa. Di sini penting sekali hal seperti ini. Maka kita banyak-banyak pikir. Bohong lah ya kalau kita nggak takut, nggak pernah ada rasa takut. Heboh Hawa, anak Shirin Sungkar sempat tergulung ombak di Bali. Kumpulan kisah selebriti dan berita viral di jagat maya yang jadi sorotan versi silet ditutup oleh insiden mengerikan yang sempat menimpa Hawa, anak kedua pasangan Tengku Wisnu dan Shirin Sungkar. Ya, saat liburan di Bali, Hawa yang tengah bermain di pantai tiba-tiba saja digulung ombak yang datang mendadak. Beruntungnya meski wajahnya sempat terhantam ombak dan tubuhnya pun tergulung lipatan air, namun Hawa berhasil selamat. Awalnya sama aku mainnya bertiga, terus lagi asik-asik gitu, ya udah aku coba duduk tapi duduknya tuh nggak jauh dari mereka. Deket banget juga. Nah ketika server itu bilang gitu kan, itu maksudnya ke anak-anak, ke Adam sama Hawa. Aku lihat pas banget itu Hawa tuh yang keguling ombak, jatuhnya tuh kayak keplanting gitu. Hawa karena mau bareng-bareng kena ombak, jadi Hawanya tuh nggak bisa lari gitu kan. Nggak bisa lari dan nggak bisa nahan keseimbangannya. Ya, jadi salahnya pegangan aja. Sebenarnya itu masih di pinggir juga dan apa ya? Itu benar-benar kayak baru berapa detik nggak kelihatan aja tuh ada aja gitu yang kejadian. Memang harus hati-hati banget. Belakangin ombak, Hawa depanin ombak. Jadi kalau kena planting tuh jadi ke muka duluan gitu loh. Bruk gitu loh. Jadi kegesek, dia langsung bangun, langsung lari ke arah aku kaget juga. Ini langsung merah lecet gitu kan. Kita langsung ini biasanya panik, kabur. Maksudnya saling kerjasama ya dalam mendidik anak itu nggak mungkin keputusan sendiri-sendiri. Jadi kita dari awal udah banyak banget omongan, hampir setiap tidur itu sebelum tidur kita luangin waktu untuk ngobrol soal pendidikan anak-anak. Karena nggak mau ada ntar di tengah jalan itu yang satu mau begini, yang satu mau begini, akhirnya berantem gitu kan.